Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ane di channel Firman Zikri. Waduh, udah lama banget nih kita nggak ngonten. Ya, udah ada sekitar 4 atau 5 bulanan lah channel ini nggak aktif lagi. Dan ini pun konten ya karena banyak request juga di Instagram sama di sosmed yang lainnya lah, Facebook atau apalah gitu. Banyak juga yang nanya di DM atau di komentar, Bang, bikin tutorial ini dong, cara nge-PNP-in pelek Supra ke CBR ini gitu kan. Ini banyak banget ya, adalah sekitar berapa komen ya, banyak lah pokoknya ya. Nah oke, berhubung lagi free juga nih, permintaan kalian akan dikabulkan gitu kan. Jadi simak dari awal video ini ya, jangan di skip kalau bisa. Diperhatikan buat user-user CBR nih terutama gitu kan, prosesnya dari awal nge-PNP-in. Ini untuk yang pelek lagi, ini untuk yang ARM Bipro guys ya. ARM orinya di situ tuh, ini ARM Bipro beda, soalnya ARM ori sama ARM Bipro tuh bedanya nanti kita bahas. Oke guys, sekarang kita akan bahas dari bagian belakangnya dulu nih ya. Perhatikan baik-baik nih, perhatikan ya. Dari bagian kanan dari belakang ya, kanan nih. Di sini kan ada, kita fokusin dulu. Nah, di sini ada yang namanya bosing guys ya, bosing plus ring 1 tebel ukuran 2 mili atau 3 mili ya, sekitar segitu, 2 mili kayaknya nih. Nah, ini ada ring, perhatikan ya guys ya. Ini ada ring. Di sini juga ada bosing dalam cakram atau peleknya sama bosing luar. Yang perhatikan nih, ini yang bagian kanannya. Sekarang yang bagian kirinya. Nah, bagian kirinya di sini ada bosing juga, ada ring juga. Nah, nanti tak jelaskan ini fungsi ringnya itu apa sih gitu kan, untuk apa. Oke, sebelumnya ini bakal di skip dulu. Kita bakal lepas dulu peleknya biar lebih gampang. Dan kita ukur berapa aja sih ukuran bosing yang dibutuhkan, seperti itu. Oke guys, di sini untuk pelek depannya udah lepas guys ya, tuh. Pelek depan udah lepas. Jadi gue satu-satu aja nih spillnya biar lebih enak gitu kan. Nah, perhatikan baik-baik nih ya. Untuk pelek yang depan, astagfirullah, sampai gua nendang gerinda guys. Nah, untuk pelek yang depan, perhatikan. Ini pelek, ya kan? Ini pelek Supra yang depannya. Kalian harus menyesuaikan ini dulu guys, ya. Ini bagian kanan nih. Aduh, kita fokusin dulu. Nah, ini laharnya ukuran ini guys. Nih, laharnya nih. Laharnya kode 602 2RS ya, 602 2RS nih. Ini untuk lahar bagian kanan guys, kanan depan ya. Beda dengan bagian kiri. Nah, bagian kiri ini lebih gede. Nah, ini kan contohnya nih. Mana ya? Bentar. Nah, ini kan contohnya sama nih. Nih guys ya. Ini sama nih contohnya nih. Tuh. Sama, lubangnya sama. Ini as 12 nih. CBR itu depannya ya, CBR depannya itu as 12. Nah, di sini gue jelasin secara detail. Ini beda nih, ini bagian kirinya no. Ini bagian kirinya beda, gedenya aja udah beda tuh. Ya, perhatikan baik-baik nih. Jadi kalian ke tukang bearing ya, Setiawan Bearing ada di Cikarang atau bisa juga di Federal atau toko-toko bearing terdekat di rumah kalian. Jadi ini beda ya, kanan kiri beda ukurannya. Nah, untuk bagian peleknya dulu nih gue bahas. Di sini gue pakai piringan aftermarket ukuran 300 ya guys ya, ukuran 300 yang gede. Ini yang cekung, bukan yang rata. Ada yang rata, ada yang cekung. Nah, ini gue yang cekung guys ya. Nah, pokoknya baut 4 gitu. Oke, ini bagian ukuran yang 300. Oke, ini bagian piringannya. Sekarang bagian bosing-bosingannya guys, perhatikan nih. Di sini ini kan gue sendiri bikin guys ya, asal bikin aja. Yang penting jadilah nempel gitu kan. Nah, perhatikan. Ini bosing bagian kanan guys ya nih. Ini bagian kanan. Gue pakai kelahar. Ini kan pakai sisaan kelahar karena bahannya kurang guys ya, bahannya kurang. Nah, jadi gue pakai kelahar aja nih. Perhatikan baik-baik. Di sini gue pakai potongan pipa. Potongan pipa ukuran paling tebal itu 3 mili guys ya. Ini sekitar 3 milian. Ini tebalnya 3 mili. Ya, perhatikan baik-baik, ini 3 mili. Kalau gue pakai yang 2 mili khawatir pecah ya, khawatir pecah. Nah, buat kalian yang maunya nyari bosingan atau pipa besi ini bisa ke toko material
atau bisa ke bengkel-bengkel terdekat kalian, apa namanya, beli aja lah bekasan atau limbah bosingan kayak gitu guys ya, di bengkel-bengkel ya, sekitar kasih aja 10.000 atau 20.000-an lah begitu. Atau lebih bagusnya lagi pipa guys ya, pipa panjang gitu, kalian bisa motong-motong pakai gerinda. Nah kayak gitu. Oke, untuk ukurannya perhatikan baik-baik ya. Untuk ukurannya di sini gue udah siapin penggaris ya, kita pakai yang milimeter guys ya, milimeter nih, ini yang milimeter, ini milimeter tuh dari sini ke sini, kita pakai yang sentimeter. Sentimeter itu udah hitungan dari 1 2 3 sampai di sini sampai 30. Oke, gue hitung dari 1 nih, perhatikan baik-baik. Ini untuk bagian kanan ya, untuk bagian kanannya ini bagian kanan guys ya, bagian piringannya nih. Untuk bagian piringannya pakai Supra yang ditaruh di CBR ini. Untuk bagian kanan bosingannya kalian ukur di sini 4 cm. Hitungan dari 1 guys ya, tuh. Hitungannya dari 1, kalian hitung 4 cm guys ya, tuh. Oke, gue mundurin nih. 4 cm, 1 2 3 4. Pas 4 cm. Ini karena bayangan aja guys tuh. Ya, pas 4 cm. Nah, ini bagian kanannya ya, bagian kanannya 4 cm. Untuk bagian kirinya, oke. Itu bagian kirinya nih. Untuk bagian kirinya kisaran beda 1 cm doang guys ya, 5 cm kurang 1 baris, kurang 1 mili ya, kurang 1 mm. Jadi untuk bagian kanannya 4 cm, bagian kirinya sekitar 5 cm kurang dikit ya, pokoknya bisa disesuaikan lah, bisa dipotong pakai gerinda. Nah jadi ini bagian pelek depannya. Nah ini bagian bosingnya yang gue jelaskan. Bagian apa lagi bang yang bakal harus dirubah? Karena piringannya sudah dirubah, otomatis bracketnya juga harus dirubah, nggak bisa pakai bawaan ya. Kalau bawaan CBR itu bracketnya piringannya kalau nggak salah 280 ya, 280. Kalau gua ganti pakai yang 300 biar lebih gede, biar lebih padat nutupin peleknya, palangnya kayak gitu guys ya. Jadi bracketnya ini kalian harus custom ya. Gua ini mah bikin sendiri. Gua dari aluminium ya, gua saranin jangan dari aluminium karena cepat meleot. Soalnya kan pengereman depan itu penting ya guys ya. Gue pakai aluminium, ini juga mau gue ganti pakai besi guys ya, pakai plat besi. Cari yang ukurannya 3 mili atau 4 mili. Nyesuain tebel dari bawaannya aja guys. Itu lebih penting, seriusan, lebih penting. Ya, ini gue pakai kaliper masih bawaan. Oke, ini penampakan dari dalam. Kita lihat penampakan dari luar. Nah, ini bracketnya gue akan bikin sendiri nih, motong dan ngelobangin sendiri. Ini kalian beli aja bracketnya atau bisa ngukur ya, bracketnya di tukang bubut bisa, di tukang limbah besi juga bisa, atau di tukang las-lasan juga bisa guys ya. Itu tergantung kalian bikin bracketnya di bengkel mana lah, bisa di bengkel juga, tergantung dianya punya plat besi, atau kalian juga bisa bawa mentahannya aja ya, mentahan besi kotak gitu kan, kotak kayak gitu, kalian minta bikinin bracket. Nah kayak gitu, bracket buat nyesuaiin piringan itu ya, nyesuaiin piringan itu. Oke, jelas guys ya. Jadi untuk bosingannya ini yang kanan depan ini sekitar 4 cm, untuk yang kiri depan sekitar 5 cm kurang 1 mili kayak gitu. Oke guys, untuk pelek depannya udah terlepas dari motor CBR ini ya. Untuk pelek depannya udah kepasang lagi. Jadi satu-satu guys ya, biar jelas gitu loh, diperhatikan baik-baik nih. Oke, untuk cara ngepaint-paintnya pelek belakang ini ya, sebentar, kita ambil arm yang originalnya dulu buat perbandingan antara arm Bipro dan original. Oke, nih guys ya, sekarang perbandingannya dulu deh. Ini arm Bipro dari berbagai sisi guys ya. Ini lebarnya itu agak gede guys ya, lebarnya agak gede ya. Kita hitung dari sini nih, kita hitung dari sini sampai sini. Ini kita hitung dari angka 1 cm ya, ada sekitar 21 cm guys tuh ya. Nah dari angka 1 sampai angka 21 meter ya, 21 cm ya. Ini untuk lebarnya. Dan arm original beda guys ya. Arm original itu 21 cm pas tuh. Pas. Kalau ini arm Bipro dia 21 cm
bentar. Nah, lewat dikit, lewat 1 mili guys ya, lewat 1 mili. Nah, berbeda. Jadi lebih gede arm atau lebih lebar arm bipro. Nah, cara ngepen-pennya gimana? Gampang sekali. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini kita dari gearnya dulu ya. Dari gearnya dulu. Ini kita bahas dari gearnya dulu. Ini pakai punyanya Supra ya. Ini pakai punya Supra, original Supra semuanya ya. Untuk gearnya pakai punya Supra juga, tapi gear depannya ya, gear depannya ini harus pakai punya CBR. Kalau pakai punya Supra nggak bisa, jadi disilang guys ya. Gear depan pakai punya CBR, gear belakangnya pakai punya Supra. Nah, perhatikan baik-baik ya, pakai punya Supra. Oke, sekarang dari bagian lahernya atau bagian bearingnya. Bagian bearingnya ini tetap pakai punya Supra, tapi ini kan pakainya AS 15 guys ya. CBR itu ini namanya AS nih, AS 15. Nah, kalau misalnya nggak ditambahin bosing, dia bakal kedor tuh, bakal goyang. Nah, bosingnya itu seperti ini guys ya. Bosingnya seperti ini. Ini pakai punyanya All CB ya. Nih, 2 guys ya, sama tuh. Perhatikan ya. Beda dari gedenya doang ya. Ini pakai punya All CB. Nah, ini pakai punya All CB nih. Ini ditaruh di dalam sini. Nah, yang ini yang kecilnya nih. Ini ditaruh di dalam sini guys nih. Tuh, ditaruh di dalam situ ya. Oke, kita ketok aja nih. Nah, ini udah masuk guys ya. Tuh, ini udah masuk secara sempurna atau seluruhnya ya. Kalau misalnya belum yakin, digetok aja. Nah, ini udah masuk semuanya ya. Nah, ini udah masuk semuanya. Nah, jadilah seperti ini tuh. Jadi kalau dari sini dia muter sendiri tuh, lihat nggak muternya ya. Ini buat bosing daleman nut gear. Ini namanya nut gear ya, buat bosing daleman nut gear. Nah, nanti ada lagi bosingannya ya, nanti ada lagi bosingannya. Ini untuk dalemannya itu dia masuknya ke sini ya. Oke, kita detail satu-satu. Jadi kalau misalnya lu orang nggak pakai ya, kalian nggak pakai ini bosingan ini, otomatis bakal oglek ya. Kalau misalnya udah pakai bosingan, dia nggak oglek tuh, jadi pas selaras tuh ya. Ini tinggal diketok aja kayak gitu. Oke guys ya, paham ya. Nah, ini lepas dulu nih, ini agak keras nih. Jadi ini tinggal dipasang aja ke sini. Set. Nah, ini udah terpasang nih. Ini bagian peleknya. Oke, ini bagian bosing dari nut gearnya guys ya. Noh, udah kelihatan tuh ada celah-celahnya. Nah, ini fungsi dari bosingan ini untuk biar nggak oglek gitu guys, ya kan ya, paham ya. Nah, sekarang bagian bosing luarnya, perhatikan baik-baik. Ini tadi kan udah gue jelasin di awal video nih ya. Ini bagian kanannya gini, dan ini bagian kirinya nih. Ini ada 3, perhatikan. Bagian kirinya ada 3. Nanti gue jelasin satu-satu. Ini bagian kanan. Sorry guys, ini bagian kanan. Ini bagian bosing kiri kan gini ya. Posisi pelek itu kan gini. Tuh, gini ya, nih. Bentar. Nah, posisi pelek kan gini. Kita bahas yang bagian sini dulu. Perhatikan baik-baik. Berapa ukuran dari bosing bagian kirinya ya, bagian gearnya atau nut gearnya. Oke. Bagian nut gearnya kalian harus nambahin ring ya. Ring ini fungsinya apa? Untuk nahan ini nih. Kalau misalnya nggak pakai ring, dia hancur ininya nih ya guys ya. Ininya bakal hancur tuh kayak gua loh. Ini dulu gua nggak pakai ring, nyesel. Sekarang pakai ring ya, biar nggak nyesel gitu loh, biar nggak hancur armnya. Nah, jadi ini fungsinya. Yang pendek ini pakai bosingan daleman punyanya All CB juga guys ya, All CB AS 15. Kalau ini juga sama, All CB AS 15. Nah, ini caranya masukinnya gini ya, ditambah ring gini. Nah, itu posisinya tuh ya. Oke, kita ukur dulu. Mana penggaris nih. Nah, kita ukur dari bosingannya. Perhatikan ini pakai sentimeter lagi. Kita hitung dari 1 sampai. Nah, jadi ukurannya itu dia dari 1 cm nih guys ya, dari 1 cm nih. Perhatikan, lihat ya. Kalian lihat kan?
ukurannya sampai 3,5 ya. Berarti 1 2 3 cm setengah, berarti 3,5 cm ya. 3,5 cm tambah ring 1, berarti sekitar 4 cm kurang 1 mili ya guys ya. Perhatikan yang 4 cm lah, 4 cm tuh kipasin aja, nanti tinggal kalian gerinda aja, nyesuain ring bagian kirinya. Oke guys ya, catat baik-baik, 4 cm kurang 2 mili ya. Ini bagian kirinya untuk pelek Supra buat PNP, ini bagian kirinya. Oke, sekarang bagian kanannya kita balik. Bagian kanannya itu dia membutuhkan 3 bushing ya, membutuhkan 3 bushing nih, membutuhkan 3 bushing dalam, bushing luar 2. Bushing luar 2 itu kenapa 2? Karena ditambah ring 1 guys ya. Ring itu tadi yang udah gue jelaskan untuk menahan bagian arm ini biar nggak hancur kayak gini gitu guys ya. Perhatikan, ini bukan hancur sih, lecet, ini tinggal dipoles aja juga udah rapi. Nah, bagian dalamannya, perhatikan, ini bagian dalamannya kalian masih bisa pakai bawaan CBR. Bawaan CBR bisa guys ya, bawaan CBR ukuran berapa ini? Coba kita ukur dulu ya. Ini tadi, ini bagian yang kirinya, ini bagian kanan, ini yang dalam guys ya. Dalam itu yang nempel ke ini nih, nempel ke bearingnya ya guys ya. Ini yang nempel ke bearingnya, perhatikan. Nah ini kan gini nih ya, ini yang nempel ke bearingnya nih. Dari 1 cm ya, ini cuma 2 cm guys ya, dari 1 sampai 2 tuh ya, jelas ya. Ya ini yang kecil lah, pokoknya 2 cm atau 1 cm ya, hitungannya gimana sih gua kagak paham, pokoknya gitulah ya guys ya, dari 1 sampai 2. Nah ini ukuran yang buat dalamnya. Nah ini ukuran buat luarnya, ini kan ada kaliper nih, ini dalamnya itu ini nih, ini dalam, ini luar ya, ini luar. Nah ini buat yang di sini ya guys ya, perhatikan ini buat di sininya. Jadi yang ini, yang tadi ini buat di sini, yang ini buat di sini plus ring 1. Nah untuk yang ini ukurannya adalah, oke kita ukur, ini sekitar hampir sama sama ini guys ya, hampir sama ini, sama bagian dalamannya. Coba kita, nah cuma beda tipis aja ya, sekitar beda 1 mili lah ya. Jadi ini 1 cm ya guys ya. Ya ini hitungannya 1 cm, ini 1 cm kurang 1 cm kurang 1 mili ya, hitungannya dari 1 cm kurang 1 mili. Yang ini bagian luar, ini bagian dalam. Oke, kita jelaskan lagi ya, perhatikan baik-baik. Untuk pengeremannya ini kalian masih bisa pakai punya CBR, tapi piringan belakangnya harus diganti ya. Kalau misalnya pakai bawaan Supra, dia ukurannya itu kecil guys ya, ada sekitar segini nih ya, segini nih, cuma segini nih, cuma segini ukuran dari sini sampai sini. Dia nggak bakal gigit full, full kampas ini gitu kan. Jadi untuk mengakalinya kalian harus pakai piringan blade yang depan. Catat baik-baik, blade depan ya, motor blade piringan depan. Ini kan blade piringan depan PNP di pelek belakang Supra ya, blade depan ya, blade pelek depan PNP di piringan atau di pelek depan Supra. Nah ini lebih gede daripada cakram belakangnya Supra. Oke, gue ada contohnya kalau nggak salah. Bentar, gue cari dulu nih. Ini ada deh. Nah guys ya, ada contohnya nih. Ini adalah piringan ori dari pelek belakang Supra. Nah, bedanya jauh banget tuh. Kan sama tuh bautnya tuh. Ya, tuh bisa diperhatikan. Bautnya sama. Gedenya beda. Nah, kalau misalnya kalian pakai piringan Supra ya, yang originalnya itu cuma kena sedikit dari kampasnya, cuma kena sedikit dari kampas belakang atau cakram belakang CBR. Jadi cara mengakalinya, kalian ganti piringannya pakai pelek blade
piringan depan blade ya guys ya. Piringan depan blade ditaruh di belakang PNP ke pelek Supra yang bagian belakang itu lebih gede. Tuh. Ukurannya aja udah jauh banget. Ya, tuh. Nggak tahu ini berapa sentimeter nih. Bedanya atau berapa milimeter. Nah, itu guys ya. Ini cara mengakali agar piringan kalian atau pengereman belakang kalian pakem lah seperti itu. Oke, gue skip dulu, langsung aja ke pemasangannya biar kalian langsung bisa lihat secara detail pemasangannya di motor CBR ini. Oke guys, nah ini udah kepasang guys ya untuk peleknya. Nah sengaja rantainya belum dipasang, nanti bisa langsung dipasang aja. Ini buat simulasi kalian aja atau buat gambaran kalian. Jadi gue jelasin lagi ya. Ini bagian kirinya. Nah, ini ada bushing yang tadi gue jelasin nih. Ini bushing yang tadi gue jelasin. Aduh, ini harus deket guys ya. Bentar. Nah, ini ada bushing yang tadi gue jelasin sama kalian. Ukurannya tadi udah gue jelasin juga. Kalian tinggal catat aja. Nah, ini fungsi ringnya ini buat nahan bushing ke arm ini. Kalau misalnya nggak ada ring ini, jebol arm kalian bakal bolong los ya. Makanya ada dari apa sih namanya ini, ring ini guys ya. Ini fungsinya buat menahan bushing yang ini. Nah ini bagian kirinya. Terus bagian kanannya, nah ini bagian kanannya tadi juga udah aku jelasin. Nah dari piringan dulu deh. Kalau piringannya udah diganti ya, ini piringannya nih jadi lebih gede daripada gear ya guys ya. Piringannya ini yang tadi pakai bagian depan, nah cakram depan blade. No, jadi dia kemakan semua guys ya. Nih, jadi dia full gitu loh. Kampas remnya itu full kena. Kalau misalnya dia pakai yang piringan yang tadi original pelek belakang Supra, dia kenanya cuma setengah segini, jadi nggak pakem ya. Jadi nggak pakem. Jadi nanti nggak ada pertanyaan lagi dari kalian guys ya. Ini pakai piringan depan blade ya, ditaruh di belakang Supra PNP. Nah jadi full dia tuh, full kena. Jadi nggak usah yang namanya ngubah-ngubah ini lagi. Ini masih pakai bracket bawaannya CBR, ini juga masih pakai kaliper CBR. Nah itu ya. Oke, dari bossingannya, ini bossingan luar tadi ya. Ini bossingan luar tadi. Kenapa ada ring di sini ya? Tadi kan udah aku jelasin, ring ini buat penahan bossing ini. Kalau misalnya bossing ini nggak ada ringnya, arm kalian bakal rusak ya. Kalau arm ori kan dia ada lapisannya nih. Kalau arm ori bagian kanannya ada lapisannya, cuma bagian kirinya nggak ada ya guys ya. Bagian kirinya nggak ada ya. Nah, jadi kalian harus wajib pakai ring ini untuk menahan arm ini gitu guys ya. Ini bagian luarnya. Nah ini tadi yang gue jelasin, ini bagian dalamnya ya. Ini bagian dalamnya, ini juga bossing ya, bagian dalamannya tinggal ditempel aja. Ini pakai Orion CBR ukuran 1 cm. Ingat 1 cm guys ya. Nah ini juga kalian wajib pakai ring buat menahan baut ini, baut as rodanya. Oke, tadi gue lupa ngejelasin ya, coba diperhatikan loh, tuh lancar guys ya, lancar tanpa hambatan, tanpa ada berisik-berisik tuh kan, nggak ada kan, cuma ada berisik knalpot tetangga aja tuh. Tuh lancar tuh, tanpa macet ya guys ya, lancar tanpa macet. No, oke, penjelasannya dari gue tadi ada yang ketinggalan ya. Kelahar dalamannya ini, kelahar dalamannya dia harus nyesuaiin kelahar ukuran as 15 ya, harus nyesuaiin as 15. Nih, gua ada contohnya. Ini as 15 ya, harus nyesuaiin kelahar dalaman sininya nih. Dalaman sininya. Kan kelahar itu bagian pelek ada 3. Kelahar napgir, kelahar kanan kiri dari peleknya ini ya, kelahar kanan kiri dari peleknya ini. Buat kalian yang belum dapat kelaharnya atau ukuran kelaharnya, gue juga lupa ya untuk kelaharannya ukuran berapa biar bisa nempel di CBR di pelek Supra ini bisa dipakai as 15 itu. Kalian cukup ke Setiawan Bearing ya, atau Setiawan Teknik. Coba cari aja di Google Map, ada lah untuk daerah Cikarang ada, atau untuk daerah kalian cukup bawa peleknya ya ke tukang bearing, pokoknya ke tukang bearing. Cukup bawa pelek ke tukang bearing, beli bearing ukuran as 15 buat ditaruh di pelek Supra guys ya. Soalnya kalau misalnya pakai as 12, kalau Supra kan peleknya itu kan bearingnya atau kelaharnya itu dia asnya 12 guys ya, as 12. Nanti kalau misalnya dipakai di CBR dia bakal meleot
ya, nggak kuat nopang beratnya CBR ini. Makanya CBR itu asnya adalah as belakang dia ukuran as 15 ya. Jadi kalian harus menyesuaikan bearingnya atau kayak gininya nih guys nih. Nah nih, gue ada contoh ya. Nih. Nah, ini lubangnya aja udah beda ya. Ini as 12, ini as 15. Nah, ini as 15 nih guys nih. Kalau ini as 12 itu untuk yang depan, pelek depan. Nih, perbedaannya gini. Ini kan gue punya as nih, ini as 12 guys ya. As 12 nih. Kalau as 12 dia masuk ke sini tanpa yang ada namanya, wah udah nggak masuk ini buat getokan ini soalnya. Ya udah pokoknya gitu lah guys ya. Ini as 12 nggak bisa dipakai buat di belakang CBR, nanti asnya bakal meleot. Makanya asnya tetap bawaan ori CBR, cuma yang diganti itu bearing. Nah ini bearing ukuran as 15. Kalau as 15 itu bakal masuk. No, bakal masuk, cuma kayak gitu tuh longgar ya. Yang ada nanti kalau misalnya pakai as 12 tapi bearing as 15 tuh goyang-goyang nanti di belakang. Yang ada hancur seluruhnya, pelek hancur, nutgear hancur, arm hancur, as juga hancur. Makanya untuk ngakalinnya adalah bawa pelek belakangnya ke tukang bearing, minta bearing as 15 buat ditaruh di pelek Supra belakang. Nah gitu aja, gampang ya. Kalau untuk orang-orang Cikarang, cari aja di Google Map Setiawan Bearing, Setiawan Teknik, bukan Setiawan Bearing, Setiawan Teknik, atau toko bearing Cikarang. Oh banyak itu, beneran, cari aja ya. Nah itu yang tadi gue lupa jelasin di dalam sini. Oke, jadi itu guys ya, ini lancar banget lah pokoknya mah. Tinggal kalian presisiin aja. Kalau gue pribadi udah presisi ya guys ya, udah presisi, tinggal masang rantainya aja. Oke, gue skip dulu. Oke guys, untuk peleknya sudah terpasang secara rapih ya. Kita lihat dari berbagai sisi. Nah, ini sudah terpasang, aman, rapih, presisi, lurus ke bagian sana tuh ya. Lurus guys ya. Nah, coba kita lihat putarannya setelah rantainya dipasang. Ini rantainya sekalian tadi gue kencengin juga. Kita lihat putarannya guys ya. Apakah ada macet atau enggak nih? 1, 2, 3. Wih, lancar ya kan, lancar tanpa macet sedikit pun ya. Oke, lancar guys ya. Tuh. Ini untuk rantainya juga lurus banget tuh. Untuk rantainya lurus ke bagian sana ya. Ini juga rapih, presisi, tanpa ada rubahan lagi. Oke, coba kita putar sekali lagi guys. Oke, rapih guys ya. Oke. Tuh, ini dari look dari sini. Wah, cakep banget ya. Oke, rencananya motor ini juga mau diganti armnya guys ya. Armnya mau pakai Orion lagi, cuma ditambah biar agak long arm gitu atau lebih panjang lagi. Rencananya sih gitu ya. Cuma semoga aja terrealisasikan. Jadi ini adalah looking dari setelah pakai pelek Supra. Kalau dilihat dari jauh dia udah kayak pelek RCB Palang 5 ya. Ya RCB sama Supra boleh diadu deh. Kalau aneh yakin sih kuatan Supra daripada RCB, karena dari pelek Supra itu kita belajar bahwa pelek Supra buat trabas juga, mau Supra bapak, Supra apa juga, kalau ditrabas dibawa ke sawah, ke hutan, kemanapun kuat banget ya, kuat banget. Makanya kalau kalian mau ganti pelek yang lebih kecil, kalau pelek RCB itu dia membuat road race atau buat balapan ya, khusus buat balapan, kurang rekomendasi buat harian. Kalau mau buat harian pakai pelek Supra aja guys ya, pakai pelek Supra ditaruh di CBR. Nah itu adalah tutorial nge-PNP-in pelek RCB lagi, pelek Supra ke motor CBR. Nah jadi itu ya, set tangan sampai kotor begini ya, tuh set hitam ya, itulah demi kalian pokoknya guys ya. Nah jadi ini lookingnya ya, lookingnya dari pelek Supra, cakep banget ya. Wah, dari looking aja ini cuma ada beberapa warna, nggak rame ya lah. Jadi cuma ada 3 warna, silver, hitam, oranye. Udah itu aja, silver, hitam, oranye.
Jadi rencana juga armnya ya tadi udah gue bahas juga, armnya mau diganti ke Orion lagi, cuma agak panjang ya, agak panjang biar looknya itu makin dapat gitu guys ya. Jadi untuk arm B Pro ini mau tak for sale atau mau tak jual gitu ya. Buat kalian yang minat bisa langsung aja kunjungi Instagram atau bisa komentar. Oh ya, ini adalah akhir dari video ini. Jadi untuk kalian silahkan tinggalkan like ya, atau komen kita akan bahas apa lagi mengenai motor ini. Bisa kita bahas cara servis motor injeksi atau yang lainnya lah pokoknya ya, atau cara ganti oli, atau plus minusnya buka filter CBR atau nggak pakai filter CBR kayak gitu guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aneh bahas mengenai tutorial nge-PNP pelek Supra ke CBR. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang yang jelasnya atau kekurangan dari penjelasan ini, silahkan kalian komentar aja, nanti tak balas satu-satu ya. Jadi jangan lupa, yang mau subscribe silahkan, yang nggak mau juga nggak masalah ya. Ini kita hanya berbagi ilmu saja, karena channel ini itu dibangun untuk kegabutan saja guys ya. Channel yang saya buat ini atau yang aneh buat ini dibangun hanya untuk kegabutan saja ya, karena banyak voting atau banyak request dari kalian untuk bang bikin tutor buat pengen pelak dong gitu kan. Nah ini udah dibikinin, silahkan kalian bisa menerapkannya di CBR kalian ya, atau di motor-motor kalian juga bisa, CB juga bisa, dan motor yang lainnya juga bisa. Tinggal atur aja bosingannya itu aja ya, sama bagian bracket plus piringan depan. Oke, sekian dari Ane, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.